Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan 3 ingin menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang pertama kali kami bahas adalah kerajaan yang terletak di Kalimantan. Kerajaan Kalimantan pada awal abad ke-16 masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Daha Banjar yang beragama Hindu berkat bantuan Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono pada tahun 1512 hingga 1546 Masehi. Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam Kalimantan, salah satu daerah cukup intensif dalam proses Islamisasi. Wilayah di pesisir Kalimantan dari barat, selatan, timur, dan utara sampai semua wilayah tersebut pernah didatangi para penyebar agama Islam dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di Kalimantan diantaranya yaitu Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Tidung, Kesultanan Bulunga. Namun, kami hanya membahas dan mengidentifikasi dua kerajaan dari Kalimantan, yaitu Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Banjar. Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak atau Kesultanan Kadria merupakan kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1771 di daerah Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak, Kalimantan Barat. Sebelumnya, ia melakukan dua tali pernikahan politik, yakni dengan Putri Kerajaan Mempawah dan Ratu Syahrani dari Kesultanan Banjar pada tahun 1768. Ia pun mencari wilayah baru dan akhirnya mendapat wilayah di Pontianak, Kesultanan Pontianak. Pontianak merupakan kesultanan termuda di Indonesia. Berdirinya Pontianak berasal dari campuran dinasti Arab, Melayu, Bugis, dan Dayak. Kehidupan pemerintahannya pun bisa dibilang cukup singkat, yakni hanya 179 tahun dan hanya diperintah oleh 8 generasi saja, yakni pada tahun 1771 sampai 1945. Kesultanan ini berakhir pada dekade generasi ke-8, tepatnya saat pemerintahan Syarif Amin dinobatkan sebagai sultan yang dikenal sebagai Sultan Hamid II. Saat itu bertepatan dengan tahun proklamasi Indonesia yang memprakarsai Kesultanan Pontianak dan kesultanan-kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itulah kesultanan berpindah ke NKRI dan Sultan Hamid II menjadi Presiden Kalimantan Barat pada tahun 1947 sampai 1950 yang juga merupakan perancang lambang negara Indonesia. Sultan-sultan yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Pontianak yaitu Syarif Abdurrahman Al-Qadri, memerintah dari tahun 1771 sampai 1808. Syarif Qasim Al-Qadri, memerintah dari tahun 1808 sampai 1819. Syarif Osman Al-Qadri, memerintah dari tahun 1819 sampai 1855. Syarif Hamid Al-Qadri, memerintah dari tahun 1855 sampai 1872. Syarif Yusuf Al-Qadri, memerintah dari tahun 1872 sampai 1895. Syarif Muhammad Al-Qadri, memerintah dari tahun 1944 sampai 1945. Syarif Hamid Al-Qadri, memerintah dari tahun 1945 sampai 1950. Peninggalan Kesultanan Pontianak. 1. Keraton Kadria. 2. Makam Batu Layang. 3. Masjid Jami Pontianak. 2. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar disebut dengan Kesultanan Banjar, semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya Kabupaten Banjar. Merupakan penerus dari Kerajaan Daha, yaitu Kerajaan Hindu yang beribu kota di negara sekarang, merupakan ibu kota kecamatan dan selatan hulu Sungai Selatan. Kerajaan Daha merupakan kelanjutan dari kerajaan negara di Kerajaan Hindu yang berkedudukan di kota Amuntai, hulu Sungai Utara. Sebelum kerajaan negara, di Pas sudah berdiri sebelumnya Kerajaan Tanjung Puri yang berada di kota Tanjung Tabalong yang didirikan suku Melayu dan Kerajaan Sarunai yang didirikan oleh suku Dayak Manyan di lembah Sungai Tabalong.
Akhir Kerajaan Banjar. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pertanian, tian, sultan-sultan dicampuri oleh kepentingan politik Belanda, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan antara keluarga raja, terlebih setelah dihapus banyak kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu terus-menerus dilakukan, terutama antara tahun 1859 sampai 1863, antara lain oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang, Leman, Haji Nasrun, dan lain-lainnya. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya. Dua kerajaan Banjar disebut Kesultanan Banjar, semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya, yaitu Kabupaten Banjar, merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu Kerajaan Hindu, yang beribu kota di Kota Negara, sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Dara, Selatan Hulu Sungai Selatan. Kerajaan Negara Dalam merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Hindu yang berkedudukan di Kota Amuntai, Hulu Sungai Utara. Sebelum Kerajaan Negara Dipa sudah berdiri sebelumnya Kerajaan Tanjung Puri, yang berada di Kota Tanjung Tabalong yang didirikan suku Melayu, dan Kerajaan Saruna yang didirikan suku Dayak, lumayan di lembah Sungai Tabalong. Akhir Kerajaan Banjar. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Banjar. Masjid Sultan Suryansah, Makam Sultan Suryansah, Masjid Jami Banjarmasin, Makam Sultan Inayatullah, Makam Sultan Mustain Billah, Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah. Kerajaan-kerajaan Islam kedua yang akan kami bahas adalah Kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi tumbuh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Munculnya kerajaan Islam di Sulawesi ini tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung ketika itu. Para pedagang Muslim dari Sumatera, Jawa, dan juga Malaka membawa pengaruh agama Islam ke Sulawesi pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Bonewajo, Sopeng, dan Kesultanan Buton. Namun, kami hanya membahas dan mengidentifikasi dua kerajaan dari Sulawesi, yaitu Kesultanan Goa Talo dan Kesultanan Wajo. 1. Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan kembar, yaitu kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan dekat sekali dengan jalur perdagangan Nusantara sehingga menjadi pusat persinggahan para pedagang. Nah, keuntungan letak dari Kerajaan Goa Talo adalah karena dekat dengan jalur perdagangan Nusantara, sehingga penyebaran kerajaan Sulawesi Selatan ini berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berdirinya Kerajaan Goa Talo yaitu adalah satu kerajaan, yakni Goa, yang kemudian sempat terpecah menjadi dua. Dengan hadirnya Kerajaan Talo, hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi, usai era kepemimpinan Tona Tangkalopi 1420 sampai 1445. Kerajaan Goa dan Tabel bersekutu pada tahun 1528 dan memunculkan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Pendiri Kerajaan Goa Talo sekaligus raja pertamanya adalah Tumanurung atau Tumanurung Bayanea Raja Luwu Sultan Mahmud, dan Raja Karaeng diriwayatkan masuk Islam pada tahun 1605. Selanjutnya, Karaeng Goa I Mangarongo Daeng Mandarobla memeluk Islam pada Jumat 9 November 1607 Masehi. Namanya berubah menjadi Sultan Alauddin. Sejak Kerajaan Goa Talo resmi berubah menjadi kerajaan bercorak Islam pada tahun 1605. Goa melibatkan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya memeluk Islam dan tunduk pada Kerajaan Goa Talo. Kemunduran Kerajaan Goa Talo pada masa pemerintahan Sultan Amir Hamzah yang pertama pada pertengahan abad ke-19. Pergantian Sultan mulai dicampur kepentingan politik Belanda. Belanda mengerahkan pasukan-pasukan secara besar-besaran untuk mengalahkan Sultan Amir Hamzah. Pasukan Sultan Amir Hamzah berhasil ditaklukkan. Nasib Sultan Amir Hamzah tidak diketahui. Belanda berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar.
Peninggalan-peninggalan Kesultanan Gotalo adalah 1. Benteng Rotterdam, 2. Benteng Sompaupu, 3. Istana Balo Lampowu, 4. Masjid Katangka, 5. Istana Tomalete. 2. Kerajaan Wajo. Terdapat sumber hikayat lokal yang menghubungkan tentang pendirian Kampung Wajo yang didirikan oleh 3 orang anak dari kampung tetangga Sinotabe, yaitu berasal dari keturunan dewa yang mendirikan kampung dan menjadi raja-raja dari ketiga bagian Limpo bangsa Wajo. Pertempuran Lanreng dan ketua kepala keluarga dari mereka menjadi raja di seluruh Wajo. Dengan gelar Bantara Wajo, raja-raja di Wajo tidak lagi turun-temurun, tetapi melalui pemilihan dari sekarang seorang keluarga raja menjadi Arung Matuo, artinya raja yang pertama atau utama. Kerajaan Wajo memperluas daerah kekuasaannya sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar. Wajo pernah bersekutu dengan kerajaan Luwu dan bersatu dengan kerajaan Bone dan Sopeng dalam perjanjian Telum Paco pada 1582. Wajo pernah ditaklukkan kerajaan Gowo dalam upaya memperluas Islam dan pernah tunduk pada 1610. Kerajaan Wajo sering pula membantu kerajaan Gowo pada peperangan baru dengan kerajaan Bone pada tahun 1643, 1660, dan 1667. Keadaan Wajo sendiri pernah ditaklukkan kerajaan Bone, tetapi tekanan didesak, maka kerajaan Bone menjadi takluk kepada kerajaan Gowotalo. Perang besar-besaran antara kerajaan Gowotalo di bawah Sultan Hasanuddin melawan FOC, pimpinan Palman yang mendapat bantuan dari Arung Palaka dari Bone terakhir dengan perjanjian Bongaya pada 1667. Peninggalan kerajaan Wajo. Yang pertama ada makam Lamadu Kaleng, yang kedua ada musola Tua Mange, yang ketiga ada benteng Tosora. Kerajaan Islam di Maluku. Agama Islam memasuki kepulauan Maluku jelas melalui pedagang-pedagang dan mubalik-mubalik Islam yang ikut bersama mereka. Mengenai tanggal waktu yang tepat dan di daerah mana mula-mula agama ini masuk dan berkembang tidak atau belum dapat dipastikan. Namun yang jelas ialah bahwa kira-kira pada abad pertengahan ke-15 agama Islam ini sudah dianut dan bertumbuh pada kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Kerajaan Ternate berada di daerah Maluku Utara di sebelah barat Pulau Halmahera dan berpusat di Pulau Ternate. Pada tahun 1257, terbentuklah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Baab Masyur Malamo yang dulunya bernama Kerajaan Moloku yang beribu kota di Ternate, namun belum bercorak Islam. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Kemudian, agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum, yaitu pada tahun 1432. Kolano Marhum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Jainal Abidin yang berkuasa antara tahun 1486 sampai tahun 1500 mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kalano ataupun Raja kemudian diganti dengan Sultan. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Pulao di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 ketika Sultan Baabullah berkuasa.
Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang luas. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ba'abullah wafat, yaitu pada tahun 1583. Sepeninggal Sultan Ba'abullah, kekuatan Ternate pelan-pelan menyusut. Para penggantinya tidak memiliki kecakapan untuk mengendalikan wilayah yang cukup luas. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada tahun 1606. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Adapun peninggalan kerajaan Ternate yaitu Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, dan kompleks pemakaman Sultan Ternate. Kerajaan Tidore adalah kerajaan yang terletak di selatan Ternate, yaitu di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Raja yang memerintah kerajaan Tidore diantaranya 1. Sultan Mansur, 2. Sultan Jamaluddin, 3. Sultan Khairun, 4. Sultan Ba'abullah, 5. Sultan Sarpudin, 6. Sultan Nuku. Kerajaan ini memeluk Islam sekitar abad 15 Masehi yang dibawa oleh Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin pada tahun 1521. Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu di Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Berdasilas 1494. Tidore menjadi salah satu kerajaan independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Sarpudin. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah mereka hingga akhir abad ke-18. Masa kejayaan kerajaan ini yaitu di bawah pimpinan Sultan Nuku yang berhasil menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Kemunduran kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing atau Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Peninggalan kerajaan Tidore: 1. Istana Kerajaan Tidore, 2. Masjid Sultan Tidore, 3. Bentang Tore.